Halo adik-adik, selamat siang. Ya, semua sudah siap untuk beribadah. Ya, oke. Adik-adik, semua kegiatan yang kalian lakukan sekarang simpan dulu, duduk yang rapi dan nyaman. Kita mau datang kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri, tapi tetap dengan sikap hormat. Kita akan memuji Tuhan, open the eyes of my Lord. Ya, kita mau katakan bahwa Tuhan tolong buka mata hati kita ya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak asal-asalan tapi sungguh-sungguh dengan membuka hati. Oke. Bapa di dalam surga, sungguh kami rindu Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan tolong buka mata hati kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh. Terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati dan firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami dan kami melakukannya. Melalui firman Tuhan kami boleh dibentuk, diubahkan tiap-tiap hari semakin baik lagi. Tolong kami Tuhan, berikan sukacita kepada kami ketika kami memuji Tuhan dan berikan ketenangan di dalam hati kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik ya, kita boleh merasakan pertolongan Tuhan ya tiap-tiap hari. Jadi tidak ada alasan kita anak-anak Tuhan untuk tidak bersyukur tiap-tiap hari ya. Kalau adik-adik semua nih, lo lihat ya kalau di kelas 1-2 sendiri, setiap hari itu yang absen saat teduh banyak, rajin, malah senang, apalagi orang tua kalian. Ya, jadi waktu bersaat teduh kita mengucap syukur kepada Tuhan tiap-tiap hari. Yuk kita katakan bahwa kasih Yesus itu begitu indah, ya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, dari apapun yang sudah Tuhan ciptakan ya. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah kasih Yesus.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, adik-adik, seperti biasa kita akan mengumpulkan persembahan ya, sambil mengingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan beri kepada kita ya. Yuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, yang pertama dikumpulkan dulu di dalam amplop, dan yang kedua ditransfer. Minta tolong mama papa di rumah ya, atau dengan scan QR yang ada di monitor ya. Oke, sambil menyampaikan persembahan kita akan memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya. Jadi mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau melalui mulut bibir kami, melalui hati kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap lose yang mengelola persembahan ini, supaya bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, atau bisa juga menolong orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Lose senang ya. Adik-adik yang setia setiap minggu ikut ibadah
sekolah minggu meskipun online ya. Losa bisa merasakan ya, tidak seperti kalau kita ketemu langsung dengan Losa-Losa, dengan teman-temannya, kita semangatnya beda. Kalau di rumah mungkin kalian juga banyak tantangan, aduh tunggu malas gitu ya. Tapi good untuk adik-adik yang sampai saat ini setia, ikut ibadah ya meskipun dari dalam rumah. Bagus sekali untuk adik-adik yang bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak kelihatan oleh Losa ya, yang melihat tuh Tuhan. Meskipun waktu firman Tuhan adik-adik tidak bisa langsung melihat Losa yang menceritakan firman Tuhan, tapi adik-adik bisa konsentrasi, bisa mengerti bahkan firman Tuhan bagus. Ya, jadi sejak dari kecil kita mau taat kepada Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan ya, karena firman Tuhan bisa mengubahkan kita. Yuk kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Halo adik-adik, selamat siang. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lausa mengajak untuk kita semua bersatu dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti isi hati Tuhan yang Engkau tuliskan di dalam Alkitab. Tolong kami untuk kami bisa berkonsentrasi dan kami juga bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum Lausa bercerita, kita menyaksikan video berikut ini. Cici lagi main apa? Ada deh. Aku ikutan ya. Jangan. Please,
aku pengen ikutan. Jangan. Aku mau ikutan. Main tap sendiri aja. Lagi lobet. Jangan. Aku pengen main. Jangan. Please. Jangan. Mau ikutan. Aku pengen ikutan. Wah, ada donat kesukaanku. Hah? Mana donatku? Ya mana aku tahu, emangnya aku penjual donat. Kamu kan yang habisin. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu berantakin buku ya? Enggak. Iya, tadi aku lihat. Ya emang kenapa? Ya kamu jangan berantakin. Kan aku udah beresin. Aku kan cuma mau baca buku. Ya jangan sampai berantakan gini. Ini kan bukuku. Enggak. Iya. Enggak. Cepat beresin. Nggak mau. Cepat. Enggak. Cepat. Enggak. Cepat. Iya. Maaf ya, kemarin aku marah-marah sama kamu. Gak apa-apa, Liv. I love you. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya dari video yang tadi kita tonton dengan firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini? Yuk adik-adik, Lause mengajak kita untuk membuka terlebih dahulu Alkitab kita. Dan hari ini bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Lause akan membacakannya untuk kita. Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnyalah dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, adik-adik, judul dari renungan atau firman Tuhan pada siang hari ini adalah berdamai dengan musuh, ya. Lause harap adik-adik pernah ingat ya, pernah tahu ya cerita sebelumnya tentang Ishak, ya. Ishak yang sudah pernah diceritakan oleh Lause di minggu-minggu sebelumnya ya. Ini kisah ketika Ishak sudah tumbuh menjadi pria dewasa dan dia menikahi Ribka. Kemudian Allah mengaruniakan kepada mereka 2 orang anak. Yang pertama itu adalah Esau dan yang kedua adalah Yakub. Esau yang paling tua, yang lebih tua. Jadi dia kakaknya ya. Yakub adalah adiknya. Nah, di masa itu, di waktu itu, seorang ayah itu bisa memberikan berkat kepada putra sulungnya. Jadi memberkati putra sulungnya. Jadi siapa yang diberkati? Esau atau Yakub? Esau ya, karena Esau adalah yang paling tua atau disebut dengan putra sulung yang pertama lahir. Nah, berkat itu akan diberikan seorang ayah kepada putra sulungnya ketika si papanya atau si ayahnya itu sudah semakin tua, atau ya ketika anaknya ini sudah semakin dewasa. Sudah dewasa ya. Nah, Esau dan Yakub ini adalah 2 orang yang sangat berbeda. Esau sangat senang berburu, sementara Yakub dia senang tinggal di rumah mengurus domba-domba. Ishak papanya itu sangat menyukai atau sangat sayang kepada si Esau, seorang pemburu ini. Kenapa? Karena Esau
selalu membawa bahan makanan untuk dimakan oleh keluarganya. Sementara mamahnya itu sangat sayang kepada si Yakub, adiknya. Kenapa? Karena Yakub adalah seorang anak yang tenang dan suka berdamai. Nah, adik-adik, pada satu hari ketika si Ishak papahnya sudah semakin tua, dia pun memanggil si Esau dan dia katakan, "Aku akan memberkati engkau di hadapan Tuhan. Jadi kamu boleh nggak kamu pergi, bawalah bagiku seekor binatang buruan, ya, berburu binatang, kamu masak makanan yang enak agar ku makan dan aku akan memberkatimu di hadapan Tuhan. Ini karena aku sudah mulai tua sebelum aku mati." Itu pesan Ishak kepada Esau. Tetapi waktu Ishak membisikkan hal tersebut kepada Esau, Ribka istrinya ikut mendengar. Maka Ribka punya rencana. Dia berlari mendatangi Yakub dan dia katakan, "Aku sudah mendengar rencana ayahmu. Maka sekarang kamu bersiap-siap. Aku akan masakkan makanan buat ayahmu dan kamu akan berikan sehingga kamu akan diberkati." Maka mereka pun menjalankan rencananya. Ya. Ketika makanan itu sudah ada, Yakub adiknya berpura-pura menjadi Esau kakaknya. Dia pun mengenakan bulu-bulu domba agar baunya itu seperti bau kakaknya. Karena kakaknya kan suka di padang, ya, suka berburu. Dan kemudian agar kulitnya itu sama seperti kakaknya, karena kulit mereka berbeda. Nah, kemudian datanglah si Yakub itu menghadap kepada si Ishak papanya, ayahnya, ya. Dan kemudian si Ishak udah tua waktu itu, dia tidak lagi mengenali, matanya sudah mulai rabun, dan kemudian dia katakan, "Ini suaranya seperti suara Yakub. Tapi kalau aku pegang badannya seperti Esau." Dan kemudian dia pun percaya bahwa dia, anak yang datang itu adalah Esau. Dan kemudian apa yang terjadi? Ishak pun memberkati Yakub yang sedang berpura-pura menjadi kakaknya Esau. Ya, tentu saja hal ini menjadi sangat menyedihkan bagi Esau. Dan ketika Esau datang, Esau pulang sampai di rumah, dia katakan kepada papanya, "Hanya berkat itukah yang kamu punya, Bapak? Karena berkatilah aku." Karena dia pun mau diberkati, karena dialah seharusnya orang yang berhak atau yang seharusnya diberkati sebagai putra sulung. Dia sangat sedih dan dia menangis keras karena dia tahu bahwa adiknya telah berpura-pura menjadi dia dan telah mendapatkan berkat dari ayahnya. Sejak saat itu, Esau dan Yakub bermusuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang sudah diberikan oleh ayahnya itu kepada dia. Dan kemudian mereka pun terpisah, Yakub pergi kemana, Esau pergi kemana, ya, selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi setelah sekian lama mereka berpisah, Tuhan kembali mempertemukan Esau dan Yakub. Ya, waktu itu Esau melanjutkan perjalanan dari Haran ke Kanaan. Ini udah lama sekali, ya. Jadi mereka udah berpuluh-puluh tahun tuh nggak pernah kakak dan adik itu bersama-sama, ya. Kemudian Yakub dia menyuruh utusannya terlebih dahulu mendapatkan Esau. Jadi si Yakub ini mau mendatangi kakaknya, tapi dia takut, ya. Jadi dia suruh utusannya, "Pergi, ya, kamu pergi duluan, kamu temuin kakakku namanya Esau." Setelah dia kirim utusannya datang. Dan kemudian utusannya bilang, "Kami sudah sampai pada kakakmu. Dia juga sedang on the way, sedang datang menemui kamu. Tetapi dia datang bersama 400 orang. Yakub sangat khawatir karena dia takut kakaknya akan membunuh dia. Ya, dia ingat peristiwa berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia membohongi kakaknya, dia merebut berkat yang seharusnya milik kakaknya.
aduh, kayaknya nanti aku akan dibunuh. Yakub sangat takut. Dia sesak hati ya. Dan kemudian, tidak lama kemudian dia pun melayangkan pandangannya. Dan betul, dia melihat pasukan Esau dengan 400 orang ikut bersama-sama dia. Kemudian Yakub mengatakan kepada pasukannya, aku akan membagi engkau. Itu pasukan yang ikut dengan Yakub dia bagi menjadi 2. Karena dia berpikir Esau pasti akan membunuh. Jadi dia katakan kalau misalnya Esau nanti membunuh kelompok ini, nanti masih ada kelompok yang lain gitu ya. Jadi dia bagi pasukannya. Tetapi Esau memilih untuk berjalan di depan. Dia berjalan di depan mereka, dia sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali sampai kemudian dia mendekat kepada kakaknya. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah ketakutan, Yakub menemui kakaknya. Dia sangat takut. Di tengah-tengah ketakutannya, ternyata begitu Esau melihat adiknya, dia berlari, dia mendekap adiknya, dia mencium adiknya, dan mereka berpelukan dan bertangis-tangisan. Bayangkan, sesudah berpuluh-puluh tahun mereka tidak bersama. Mungkin mereka dalam kebencian, mungkin mereka dalam ketakutan karena dia sudah menipu atau membohongi kakaknya. Di tengah-tengah Yakub mungkin masih bagaimana saya harus meminta maaf ya, gimana begitu ya, atau Esau yang sebenarnya marah. Mereka berpuluh-puluh tahun tidak bertemu, tetapi ternyata hubungan mereka saat itu menjadi pulih. Kakak Esau, adik Yakub, mereka kembali hidup dalam damai. Nah, adik-adik, seperti video yang tadi kita tonton di awal, sebenarnya apa sih kunci yang dapat memulihkan hubungan yang sudah rusak? Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa kehadiran dan ketundukan pada keinginan Tuhan adalah satu-satunya kunci yang dapat memulihkan hubungan yang sudah rusak. Jadi kalau kita mau tunduk kepada keinginan Tuhan, kalau kita mau meminta Tuhan untuk hadir dalam hati kita, ini adalah kunci untuk kita bisa hidup berdampingan atau punya hubungan yang baik dengan musuh kita mungkin, atau dengan orang yang membenci kita, begitu ya. Ini adalah kuncinya. Nah, adik-adik, Lause nggak tahu apakah kalian memiliki seorang musuh, atau saat ini sedang marah kepada kakak, adik, teman, atau sedang marah kepada papa atau mamanya. Mungkin ada di antara adik-adik yang sedang ketakutan seperti Yakub karena dimusuhi oleh orang yang dekat dengan dia. Ketakutannya, aduh aku dimusuhi kakakku, aku takut kalau dia membunuh aku, atau aku takut kalau dia nggak mau main lagi dengan aku, oh aku udah jahat sama temenku, aku takut kalau dia nggak mau lagi nanti menjadi temanku di sekolah. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk berdamai dengan orang-orang yang sedang bermusuhan dengan kita. Jadi, Tuhan ingin kita berdamai dengan orang-orang yang saat ini hubungannya tidak baik dengan kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa berdamai dengan musuh kita, atau orang-orang yang sudah menyakiti kita, atau orang-orang yang saat ini tidak akan mau lagi bermain dengan saya, begitu ya? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, adik-adik, Alkitab mengajarkan kita untuk kita berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Yang kedua, berkorban dan rela merendahkan hati. Adik-adik ingat nggak peristiwa Yakub ketika dia tahu, dia lihat, wah, Esau datang dengan berapa ratus orang ya.
Dia membagi pasukannya, dia berkorban, dia jalan di depan, begitu di jalan di depan, dan kemudian dia merendahkan hatinya, dia sampai berlutut ke tanah sampai 7 kali. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita belajar berdoa dan bergumul bersama Tuhan. Yang kedua, kita mau berkorban dan merendahkan hati. Yang ketiga, kita berani bertemu dan saling minta maaf. Dan itulah yang dilakukan oleh Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, kalau saat ini adik-adik sedang kesal dengan A, teman B, dengan sepupu, dengan kakak, dengan adik, atau dengan papa dan mama, atau sedang punya hubungan yang tidak baik dengan siapa saja di sekeliling kalian, langkah apa yang adik-adik akan lakukan? Apakah adik-adik mau belajar untuk yang pertama? Tadi apa? Berdoa dan bergumul bersama dengan Tuhan. Mari terus doakan. Yang kedua, mau berkorban dan merendahkan hati. Dan yang ketiga, berani bertemu dan meminta maaf. Kita mulai dari satu demi satu langkah. Dan ini menjadi kunci untuk kita punya relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti di video tadi yang sudah kita nonton, itu jugalah yang terjadi. Ketika mereka mau bergumul dan menyadari kesalahan, mau meminta maaf, mereka pun hidup damai dengan saudara kandung. Adik-adik, Lause ingin menutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan kita membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalan pada hari ini atau minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Jadi 4 Efesus 4 ayat 32. Begitu ya. Isinya apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulang ya, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan bagi kami pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami bisa hidup rukun bersama dengan saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Kami mohon ampun kalau kami seringkali tidak menjadi berkat dan seringkali kami menjadi sumber pertikaian, tetapi kami memohon Tuhan menolong kami agar kami dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang terus membawa damai dan mau hidup damai dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk kami juga mau merendahkan diri dan mau meminta maaf ketika kami menyakiti kakak, adik, atau teman-teman, papa, mama, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan bersama Lause-Lause yang lain. Bye!